Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Masa libur Lebaran tahun ini menjadi momen kebangkitan industri perhotelan dan pariwisata. Dampak tersebut dirasakan langsung oleh dunia perhotelan yang mengalami kenaikan okupasi selama libur Lebaran. General Manager Grand Mercure Malang, Sugito Adi mengaku kenaikan okupansi sudah dirasakan sejak bulan puasa dengan menaikkan hingga 60% dan menjadi 100% pada masa libur Lebaran. Okupansi alhamdulillah bagus kalau dibilang puasa ya. Puasa dalam arti secara okupansi kamar kami bisa melebihi yang ditargetkan. Kenapa? Mungkin ya satu hal bisa karena pandemi yang mungkin mulai menurun. Terus potensi orang bepergian ke Malang ini masih menarik gitu ya, masih menarik. Dibanding dengan kota besar, dan juga jumlah hotel mungkin tidak banyak, mungkin juga hotel ini juga baru, mungkin lokasinya karena dianggap lokasinya di sini kan tidak menarik ya, tapi ternyata berbalik 180 derajat atau bahkan 360 derajat karena ternyata di sini dekat dua tol yang deketan ya, pakai sama Singosari kan di tengah-tengah ini bandara, terus lokasi antara Batu dan Kota Malang, jadi mungkin itu membalikkan image orang yang sebelum-sebelumnya. Sampai berapa Pak okupansi? Okupansi kemarin 60% di bulan puasa, selama bulan puasa April ya. Targetnya? Targetnya sebenarnya itu cuma 40%. Kalau pas libur Lebaran Pak, selama libur. Kalau libur Lebaran memang itu full. Penjualan busana muslim pada musim Lebaran tahun ini mengalami peningkatan hingga 70% jika dibandingkan dengan musim Lebaran pada tahun 2021. Salah satunya dialami oleh brand busana muslim Karita. Roza Bella Harmonitus, Head Chief Karita Jawa Timur mengakui pada tahun ini dengan pelonggaran PPKM terutama bagi jam operasional, toko memberikan dampak positif bagi penjualan busana muslim jelang Lebaran. Jadi kalau untuk Ramadan di tahun 2021 dan di tahun ini itu pasti ada perbedaan karena PPKM sudah tidak seperti 2021, dan untuk peningkatan penjualan pasti ada untuk khususnya busana muslim mendekati Ramadan sampai Lebaran itu ada kenaikan penjualan yang pastinya sangat signifikan karena ya baik di mall atau di toko-toko sudah tidak ada pembatasan untuk jam malam atau untuk misal customer ini harus tutupnya harus jam seperti ini, toko ini tutupnya harus jam seperti ini, itu sudah di tahun 2022 ini sudah nggak ada. Kalau untuk tahun ini yang menjadi up-nya itu ya, yang menjadi primadonanya masih tetap gamis, kaftan, terus sama gamis-gamis yang berbahan tile, depannya tile, aplikasi tile itu masih yang paling favorit sih kalau di tahun ini. Kalau dibandingkan tahun 2021 perbandingannya sampai 70-80% itu untuk kenaikannya.
Lebaran yang biasanya ditandai dengan penurunan penjualan produk busana muslim tidak menjadi hambatan bagi gerai busana muslim Karita. Menurut Head Chef Karita Jawa Timur, Rosa Bella, pihaknya sudah mengetahui tren tersebut dengan fokus mempromosikan produk yang sedang menjadi tren. Selain itu, pihaknya selepas Lebaran ini menonjolkan produk alat ibadah seperti mukena yang memiliki ritme penjualan sepanjang tahun dan produk busana untuk keseharian. Kita lebih nge-up untuk ini sih, tren-tren yang sekarang lagi hits seperti apa kita promokan. Terus selain Karita sendiri, selain bergerak di bidang fashion juga alat ibadah juga, nah kita dari Karita sendiri paling unggul atau produk unggulan kita itu di mukena terkecil sama sajadah terkecil yang masuk muri. Nah selain mengangkat fashion, karena saat ini fashion itu banyak, untuk pesaing banyak ya, dari online, offline. Nah Karita sendiri selain fashionnya kita ngangkat di alat ibadahnya itu sih. Jadi kita menariknya di alat ibadah dulu, terkecil, customer masuk, dia bisa tahu untuk produk, oh ternyata di Karita ini fashionnya nggak hanya baju muslim, dress atau yang lain, tapi ada kayak jeans sama yang lain-lain untuk fashion sehari-hari. Beragam menu dimsum saat ini menjadi salah satu makanan yang disukai oleh warga Malang. Hal ini menjadi perhatian para mahasiswa Ilmu Komunikasi UB untuk terjun mencoba bisnis makanan dimsum. Bersama rekannya, Farah mengaku sudah menggeluti bisnis ini selama kurang lebih 1 tahun dengan nama Dumplies. Farah mengaku awal mula bisnis Dumplies adalah bermula dari iseng mencoba, namun karena banyak yang menyukai, mahasiswa UB ini kemudian menekuni bisnis dimsum. Itu ini udah mau setahun, baru mau setahun sih, itu tepatnya tanggal 26 Maret kemarin kalau nggak salah, 26 Maret 2021. Terus kalau idenya sendiri itu mungkin kayak lebih ke coba mengasah potensi diri sih, karena kebetulan aku sama rekan bisnis aku tuh juga sama-sama suka masak dan suka makan. Jadi mikir kalau misalnya gimana kalau ternyata masakan kita yang coba-coba dan suka-suka bikin secara iseng tuh disukain sama banyak orang. Jadi kayak pertama nyoba open PO dimsum, dan ternyata banyak yang suka, akhirnya berkembang sampai sekarang gitu sih. Karena iseng aja sih sebenarnya awal idenya itu. Mengandalkan penjualan secara online melalui berbagai mitra menjadi strategi para untuk menggenjot penjualan dimsum dengan brand Dumplies. Dari berbagai varian menu yang dimilikinya, terdapat beberapa produk andalan yang dimintai secara online. Farah menyebut gyoza, dimsum ayam, dan crab rangoon sebagai 3 menu yang mendominasi penjualan melalui kanal online. Sekarang ini udah lumayan banyak ya, karena kita kan dumpling ya jualannya, dan dumpling itu ternyata macamnya ada banyak banget. Jadi kayak dimsum kita ada, terus ada gyoza, terus ada udang rambutan, lumpia, crab rangoon, terus ada, nah dimsum sendiri yang tadi aku sebutin juga ada banyak macamnya, kayak dimsum ayam, dimsum udang, jamur, keju gitu-gitu. Terus ada wonton dan lain-lain, banyak sih. Terus selain di dimsum kita juga nyediain temen makan, yaitu yang minuman, ada coklat, red velvet, dan lain-lain. Terus kalau yang favorit selama ini, kan kita gencar jualan itu di GrabFood, GoFood, sama Shopee Food. Itu yang paling banyak kejual, itu ada gyoza. Yang pertama gyoza itu, terus dimsum ayam, sama satu lagi crab rangoon. Itu paling laku sih dari dulu, mesti 3 itu yang paling laku di mana-mana.
Coexist yang menjadi tema besar dalam tren fashion 2022 di Indonesia memiliki 4 tema besar yang diusung. Tema tersebut adalah Survivor, Soul Resolve, Self-Important, and Behavior. Ketua IFC Malang Yeti Topia menjelaskan 4 tema besar ini yang menjadi turunan dari tema Coexist. Tema-tema tersebut yang kemudian dapat dipilih oleh para desainer untuk menjadi tema dalam karyanya. Tema tersebut tidak jauh dari situasi saat ini yang mengharuskan desainer untuk cerdas dan cerdik dalam menggunakan material bahan sampai proses produksi. Untuk tren di tahun 2022-2023 sebenarnya kemarin itu masih launching Mas ya. Masih benar-benar pertama launching, belum ada floor di mana-mana, belum di-share. Cuman kebetulan memang kami dari teman-teman IFC ikut booth sama show-nya di MUFES, itu memang ya alhamdulillah bisa mendapat kesempatan pertama kali untuk belajar dan mendengarkan tentang tren fashion. Untuk di tahun 2022-2023 ini trennya sekarang namanya Coexist. Coexist namanya trennya. Coexist ini dilatar belakangi dari berbagai gangguan dan ketidakpastian dalam kehidupan. Dalam hal ini yaitu, ya kita tahu di seluruh dunia kita mengalami yang namanya COVID ya. Ada COVID ini. Dan kita itu belum pasti, kapan sih COVID ini berhenti? Sampai kapan COVID atau bisa dibilang bencana atau apa ya Mas ya? Sampai kapan belum tahu akan berhenti. Kemudian dengan adanya ketidakpastian, kegalauan, pasti ada dampak. Dampak di sini bisa dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kehidupan, dan banyak hal. Ada yang bilang ini merupakan krisis juga. Tapi dari beberapa gangguan dan ketidakpastian itu akan melahirkan kemampuan untuk bertahan hidup. Kemampuan bertahan hidup di sini macam-macam ya. Intinya kan gimana caranya kita tetap optimis dengan masa depan. Pilihan warna berani dan pastel serta maskulin menjadi pilihan warna pada tren fashion tahun 2022. Pilihan warna berani menggambarkan semangat optimisme dalam menghadapi perubahan. Sedangkan warna pastel menurut Ketua IFC Malang Yeti Topia dipilih untuk menggambarkan perhatian kepada sesama pada masa sulit. Warna maskulin menjadi pilihan ketiga yang menggambarkan kemauan untuk terus bergerak dalam kondisi apapun. Warna-warnanya sebenarnya tergantung ininya Mas ya, semua warna sih. Ada yang warna-warna kuat menggambarkan yang semangat dan optimis, itu menggambarkan yang semangat optimis itu warna-warna kuat, masih tetap ada. Seperti tahun-tahun kemarin masih tetap warna-warna optimis itu tetap ada. Kemudian yang berikutnya yaitu kita dengan kondisi seperti ini, kita galau dan emosi itu. Jadi kita harus mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan. Banyak kita yang sering sekarang kita dengar anak-anak muda healing gitu ya Mas ya. Healing semua jadi healing. Karena terbebani dengan pikiran-pikiran yang tidak menentu. Jadi butuh ketenangan di tempat yang indah dan suasana-suasana yang intinya menenangkan. Warna-warnanya biasanya warna-warna tetap warna-warna natural dan pastel. Tapi ada juga warnanya warna yang berani. Yang berani di sini memberi kesan untuk gembira. Masih tetap seperti tren-tren sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bergerak untuk menolong tadi. Yaitu berinisiatif demi membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Jadi tidak peduli dengan perbedaan. Mereka bahu-membahu mengatasi rintangan. Berani tampil, tegar, dan mandiri itu juga ditampilkan dalam tren untuk tahun ini. Warna-warnanya kalau yang
berani, tegar kayak gitu itu biasanya warna-warna yang maskulin. Optimisme untuk menghadapi kehidupan dan perubahan pasca pandemi COVID-19 menjadi tema yang diangkat secara nasional untuk menjadi tren fashion pada tahun 2022. Ketua Indonesia Fashion Chamber Malang, Yeti Topia, mengatakan bahwa secara nasional tahun ini tema industri fashion adalah koeksis. Pemilihan tema ini dilandasi oleh adanya ketidakpastian selama pandemi dan adanya kebutuhan kemampuan untuk bertahan selama masa pandemi. Di tren itu dibagi menjadi 4 konsumen yang terbentuk dalam tema besar seperti tahun-tahun tren-tren sebelumnya. Untuk tahun ini memang ada tren besarnya, ada 4. Tema besarnya dari koeksis itu ada 4. Yang pertama The Survivor, kemudian Soul Research, Savior, dan The Self Improvement. Di sini ada dari masing-masing ini sebenarnya intinya itu adalah karena kondisi yang tidak menentu. Jadi semua orang berupaya keras untuk bertahan hidup. Bertahan di tengah keterbatasan dan kekurangan. Mereka tetap optimis. Nah, optimis ini yang menjadikan mereka untuk berpikir, untuk melahirkan kreativitas agar roda kehidupan kita itu tetap berputar. Mungkin banyak dengan adanya yang yang banyak PHK, kemudian pasti kan semua terdampak ya. Sehingga banyak orang yang berhemat, kemudian menggunakan barang-barang yang lama, seperti yang Mas Sidik bilang tadi tentang sustainable ya Mas ya. Sustainable di sini nanti kita menggunakan barang-barang lama, kemudian direka-reka menjadi bentuk dan tampilan yang baru, kemudian reuse, upcycle, kemudian menjadi kebiasaan dari keseharian kita. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.